Terus tenda yang satu yang isinya 3 orang itu akhirnya diseruduk dong. Wah, Diseruduk gitu. Terus pas gua ngeliat ke sebelah kanan ke sini, itu ternyata ada kurcaci. Wah. Kurcaci yang mukanya kayak, wah, tahu tuh, kayak tua gitu bang, rambutnya panjang gitu kan. Dia kesandung sama itu, pas kesandung juga dia ngeliat sosok cewek rambut panjang gitu kan, sambil ngelangap ke dia kayak mau merekam gitu bang. Oke. Kayak dibisikin si cewek yang rambut panjang itu. Oke. Kayak dibisikin minta apa ya, minta temennya satu dong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Selatan Jakarta, kali ini bersama gua, Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, dan semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga sehat selalu dan semoga puasanya lancar. Oke? Di kesempatan kali ini gue lagi singgah nih, di Bogor tepatnya. Dan kebetulan gue mempunyai salah satu narasumber yang mempunyai pengalaman pendakian horor ketika di Gunung Cikuray. Nanti narasumbernya yang akan berbagi ceritanya buat kita. Sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih buat teman-teman yang udah support channel kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Yang nyalain loncengnya juga, yang klik video kita, menonton. Terima kasih banyak. Semoga apa-apa yang jadi keinginan kalian, hajat kalian di tahun ini yang belum tercapai, semoga cepat tercapai. Amin ya robbal alamin. Dan gue mau mengingatkan teman-teman nih, jika teman-teman mempunyai pengalaman pendakian horor atau urban legend yang ingin berbagi pengalamannya atau ingin dibawakan ceritanya oleh tim kita, bisa banget nih DM Instagram kita di Selatan Jakarta atau via email yang tertera di bawah sini. Oke, kita langsung sapa aja nih narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Arama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya thank you banget nih udah dikasih singgah buat di tempatnya nih. Iya. Sibuk apa nih akhir-akhir ini? Sibuk kuliah, beres-beresin skripsi aja gitu terakhir. Semoga cepat selesai ya. Iya, amin. Masih aktif mendaki tapi? Masih aktif, cuman jarang kan sekarang, paling waktu luang aja gitu. Kalau lagi libur Kalau kuliah lagi aja libur ya. kuliah. Nah kan sebelumnya kita udah ngobrol banyak nih ya kan? Iya. Boleh minta sedikit kisi-kisinya nggak nih ketika di Gunung Cikuray ini ngalamin apa aja? Kalau pas di Gunung Cikuray itu dulu saya ngelihat sosok kayak kurcaci, kerdil gitu. Oke. Kurcaci, terus sama sosok wanita rambut panjang. Terus ada sedikit pesan juga itu pas di gunung. Pesan kayak notifikasi pesan yang masuk ke HP gitu. Oh dapet sinyal waktu Dapet itu? sinyal itu. Tapi pas jam-jam segitu aja, cuma berapa menit gitu dapet sinyal terus. Pesannya apa tuh kalau boleh tahu? Ya kalau pesannya ya hati-hati di sana, jangan sompral gitu. Oke. Menarik banget nih, ya kan? Oke, nggak usah lama-lama nih, cerita epic nih buat gua kayaknya. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja nih kita masuk ke alur ceritanya. Arama. Waktu itu gue pengen mendaki kan ke Gunung Cikuray itu sama temen gue bertujuh. Itu berangkat kita dari terminal Beranang Siang itu sore lah. Terus nyampe terminal Guntur itu malam, kisaran jam 11-an. Di situ emang udah ada nyewa kolbak kan. Udah disewa di situ, dari terminal Guntur langsung berangkat ke base camp. Nyampe base camp itu kisaran jam 1. Oke. Dalam 7 orang ini laki semua atau ada perempuannya? Laki 6, ceweknya 1. Oke, boleh lanjut. Terus nyampe di base camp itu, pertama kita di base camp itu dikasih base camp yang di bawah kayak bekas musola, tapi emang benar-benar kotor, kayak nggak keurus gitu dia. Oh, berarti lewat pemancar nih ya? Lewat pemancar. Oke. Ya betul. Terus habis itu kan kita nggak nyaman di situ kan segala macam.
Terus temen gua yang bertiga ini ngecek ke atas buat base camp yang di atasnya itu. Ternyata di situ tuh kosong, masih bisa dipakai juga kan buat istirahat. Terus temen gua ngecek dulu kan ke atas, habis itu dia balik lagi langsung ngabarin. Terus kita pindah buat tempat istirahatnya di base camp yang di atas, berarti bukan di bawah lagi gitu. Oke. Pas udah nyampe base camp yang di atas itu kita istirahat ngobrol segala macem, ngopi gitu kan. Terus sampai jam 8 kita itu baru start buat naik gitu. Oke. Pas di perjalanan itu alhamdulillah nggak ada kendala gitu kan. Cuman kita menemuin hal-hal yang mistis gitu ya. Itu pas udah di tempat camping. Itu di tempat camping itu di pos 7 Bayangan kalau nggak salah tuh. Oke. Sebelum puncak pokoknya itu. Tapi cuaca di sana gimana tuh? Cuaca di sana itu hujan. Kita kebenaran pas nyampe tempat camping itu udah mendung gitu kan. Belum sempet ngedirin tenda. Pas kita ngedirin tenda itu kebenaran hujan. Jadi belum sempat bener-bener diri tenda tuh. Udah hujan duluan kan. Hujan-hujanan lah ya. Hujan-hujanan akhirnya itu. Habis dari situ kita hujan-hujanan ngedirin tenda bareng-bareng. Terus habis ngedirin tenda ya beres tendanya jadi gitu kan, udah kita beres-beres sambil salin baju takutnya masuk angin atau gimana gitu ya. Nyampe tempat camping itu jam maghrib gitu kan. Terus kita masak segala macem sambil bikin kopi sama teh buat ngengetin badan kan, habis kehujanan juga kan pas ngedirin tenda itu. Terus dari situ kita istirahat sampai jam 9. Sampai jam 9 itu kebangun karena sleeping bag gua rembes. Oke. Kebangun sama temen gua tuh seorang. Terus abis itu kita keluar, kita masak-masak lagi. Nikmatin suasana malam lah ya. Suasana malam lah gitu. Selesai masak itu kan bekas-bekas nesting sama piring semua kan berantakan tuh. Kita beresin dong. Semuanya kita beresin, kita rapihin, terus kita gantungin. Karena emang takut dijilat lah sama bagas kan itu. Oke, karena di sana terkenal dengan bagasnya. Iya, terkenal dengan bagasnya gitu kan. Terus sebelumnya juga udah dibilangin nih ke ke teman-teman yang lainnya kan, buat kalau misalkan emang ada yang nyimpen makanan atau makanan bekas-bekas sisa lah gitu, jangan ada yang disimpan di dalam tenda atau di dalam keril. Udah dibilangin semua, katanya nggak ada kan, udah clear semua gitu. Udah, terus kita gantungin malam-malam itu kisaran jam 10-an tuh. Nah, ternyata ini ada satu orang nih temen gua yang yang menyimpan makanan di dalam kerilnya itu. Oke. Udah menyimpan makanan di dalam kerilnya itu, tercium sama bagas kan. Terus tenda yang satu yang isinya 3 orang itu akhirnya diseruduk dong. Wah, diseruduk gitu. Lagi tidur tuh. Lagi tidur itu posisinya. Lagi tidur. Temen gua sampai mau dicium sama bagasnya itu. Genit ya berarti ya bagasnya. Genit ya? banget. Oke. Terus habis itu diserudukkan tendanya. Yang diincer itu keril dia yang menyimpan makanan. Dibawa kisaran 100 meter lah. Oh, masih bagas ini? Sama bagas itu lumayan jauh gitu. Kang main. Terus kita cari lagi kan itu buat kerilnya sama keril temen gua tuh. Kita cari ke sana, ternyata ketemu tuh. Cuman emang buat isian makanannya itu Hilang. Udah hilang, udah nggak ada gitu. Sudah ketemu. Tapi itu bagasnya emang gede sih di sana ya. Iya. Iya. Emang Segede anak gede. sapi kayaknya ada itu. Wow. Gede anak sapi. Terus habis itu kita ngumpul biasa lah, bercerita gitu kan sama kawan-kawan di situ. Terus udah gitu kita istirahat sampai jam 1 nih, sampai jam 1 malam. Oke. Pas jam 1 malam ini
temen gua minta tolong ke tenda sebelah, minta tolong soalnya kan di tenda dia itu kayak ada yang bolak-balik gitu, Pak. Ada yang bolak-balik gitu, kayak pertamanya mah dikirain teh Bagas gitu kan. Iya. Pas dia minta tolong ke gua sama temen-temen yang tenda sebelah gitu kan. Terus ada si Marco ini nih, si Marco dia ngajakin ke gua kan. Padahal gua itu posisinya emang mau tidur lagi kan, udah narik PSB lagi gitu, mau tidur lagi. Si Marco ini minta tolong ke gua buat nemenin keluar, ngecek kondisi di luar kan kayak apa. Terus habis itu kita keluar berdua tuh. Pas keluar kan kita tenda posisi tuh kayak gimana ya, letter L gitu, letter L ya. Jadi ini tenda gua, ini tenda temen gua yang minta dicekin. Pas kita keluar dari tenda itu, terus gue bilang ke temen gue kan, kok coba dong cekin sebelah sana gitu. Dia ngelihat ke sana, terus pas gue ngelihat ke sebelah kanan ke sini, itu ternyata ada kurcaci. Kurcaci yang mukanya kayak, wah, tahu tuh, kayak tua gitu bang, rambutnya panjang gitu kan. Iya. Pas pertamanya dikirain gue teh gue kecapean gitu kan, Sugesti lah sugesti gitu. Tapi pas gue lihat-lihat lagi kok ada matanya gitu bang. Merinding gue. Iya, ada matanya gitu dua sembari ngeliatin ke gue. Kan gue panik ya, gue panik. Terus gue bilang ke teman sebelah gue si Marco ini, gue bilang kok apaan itu kok. Terus dia juga ngeliat bang. Oke. Ngeliat dia juga tuh si kurcaci itu. Terus dia juga panik, soak gitu kan di situ. Terus iya Ji, apaan itu Ji, kata dia. Terus habis itu tuh gue masuk kan ke dalam karena panik gitu ya ngeliat si kurcaci itu. Tapi pas gue masuk itu, temen gue itu masih di luar. Dia kayak apa ya, kayak yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak yang diam gitu kan di luar. Abis pas di luar dia gua tarik aja kan ke dalam buat suruh masuk gitu kan, biar jangan di luar takutnya kenapa-napa gitu. Terus pas gua tarik dianya, ternyata si Marco ini tuh ngelihat sosok cewek di sebelah tenda gua. Sosok cewek rambut panjang melotot sambil ngelangap ke dia. Terus abis itu gua tarik paksa masuk aja kan ke dalam. Pas udah di dalam dia kayak yang menggigil, kayak yang ketakutan gitu bang. Ketakutan sambil ngomong dia, Ji, apaan itu Ji tadi Ji? Terus gue bilang kan, udah kok itu mah bukan apa-apa, mungkin lu kecapean gitu kan. Terus habis itu dia ngomong aja terus bang, ngomong terus sambil nanya yang dilihat tadi itu apa gitu kan. Sambil nanya terus sama gue, ditenangin juga kan di situ kan, bukan apa-apa kok itu mah, lu mungkin kecapean aja gitu. Nyairin suasana lah nih ya. Iya, ini suasana. Terus udah gitu dia menggigil kan bang, gue panik kan ya, sama-sama teman-teman yang di tenda itu panik tuh. Terus habis itu dibacain ayat-ayat pendek lah gitu, sama ayat kursi gitu segala macam kan, buat tenangin dia juga. Dari situ dia makin menggigil tuh. Makin jadi ditidurin juga, disuruh tidur juga nggak bisa bang, dia kayak yang udah kaku gitu bang. Terus habis itu sama teman-teman gue nih ditidurin lah si Marco ini tuh. Tidurin terus dia sambil ngomong terus, Ji, apaan itu Ji tadi Ji tuh. Sambil ngomong terus, mata merah kan, terus sampai udah celangap-celangap bang. Itu teman-teman gue udah sampai nangis bang di situ bang. Udah sampai pada nangis kan, udah panik gitu kan, namanya di gunung gitu ya. Terus abis itu sama temen gue nih dikasih aluminium blanket kan, emang takutnya hipo gitu kan. Kasih aluminium blanket sama
air panas di belakang punggung dia. Iya. Terus habis itu dia menggil mas itu, udah benar-benar panik sih itu emang di situ tuh. Udah dikasih aluminium sama air panas kan di belakang punggungnya itu, udah ditidurin. Makin lama emang makin senyap lah gitu dia, udah makin Mendingan lah ya. udah makin mendingan lah dari situ tuh. Udah makin mendingan, itu berarti posisi itu dari jam 2 sampai jam 4, setengah 5, jam 4 lah. Lama juga berarti ya. Lama bang, iya, lama itu. Ke jam 4, terus dia udah mendingan, udah bisa bangun gitu kan, dikasih air putih lah sama temen gua gitu. Udah dikasih air putih, gue juga nggak tega kan kalau misalkan emang dia ditinggalin sendiri gitu, takutnya emang ada yang masuk lagi gitu. Oke. Iya, ada yang masuk lah ke dia, takutnya selewat gitu bang. Terus habis itu ditemenin sampai jam 6. Berarti nggak tidur nih posisi Nggak malam tidur itu. gua sampai jam 6 tuh, posisi emang ajak ngobrol aja lah biar pikirannya nggak kosong juga gitu kan. Iya. Ajak ngobrol sampai jam 6. Nah, pas jam 6 temen gua ada yang bangun, gantian biar dia yang nemenin gitu kan. Gua tidur, baru tidur jam 6 sampai jam 7. Nah, pas gua tidur itu ternyata teman-teman gua pada muncak duluan. Oh, lu tinggal nih. Iya, gua ditinggal sendiri di situ. Oke. Udah tinggal, dia udah pada muncak duluan kan, foto-foto segala macam tuh di atas. Kebenaran dapat view yang bagus. Pas gua ke atas bang, tuh kabut bang. Oh, apes nih, bukan Apes, rezeki. bukan rezeki emang. Udah habis itu kita turun lah. Habis dari puncak itu kita turun lagi kan ke tempat camping. Terus beberes lah buat pulang gitu. Udah beberes, turun. Pas turun itu si temen gua yang cewek nih, dia ngerasain kayak diikutin terus sosok cewek itu. Cewek yang semalam. Cewek yang semalam. Oke. Diikutin itu ternyata sampai ini bang, sampai base camp pas kita mau pulang. Wow. Pas kita mau pulang, udah naik kolbak gitu posisinya. Dia ngelihat sosok. Ngelihat sosoknya itu si cewek ini, temen gua yang cewek ini. Ngelihat. Terus abis itu pas di kolbak dia baru cerita kan, si cewek ini tuh mungkin karena emang di atas takut atau gimana, emang karena kalau misalkan emang di gunung itu setahu saya ya, kalau misalkan emang di puncak itu kalau kita ngelihat kejadian sesuatu apalah gitu ya, itu nggak boleh langsung diceritain di atas kan ya. Iya. Kita ceritanya di bawah kan. Udah naik kolbak, si cewek ini tuh temen gua nih baru cerita dia ya, ternyata dari semalam pas sebelum manggil ke gua minta cekin tendanya yang ada apa itu, dia itu ternyata udah mimpi dulu bang, udah mimpiin dia kayak dibisikin gitulah, kayak dibisikin si cewek yang rambut panjang itu. Oke. Kayak dibisikin minta temennya satu dong gitu, Tumbal. kayak tumbal gitu semacam itu kayaknya bang. Terus abis dia dimimpiin itu, si hidungnya itu ada yang noel, ada yang noel 2 kali. Dikirain tuh temennya kan yang tidur bertiga di situ tuh, ternyata bukan. Pas hidungnya ada yang noel itu, dia ngelihat keluar ada yang nongol bang di teras. Ternyata si cewek yang rambut panjang yang nongol tuh. Nah, pas dari situ terus itu tiba-tiba bang, malam-malam kan ya ada notifikasi masuk lah, pesan ke HP dia. Itu cuma HP dia aja yang ada sinyal kayaknya ya, yang ada sinyal, cuman HP dia itu yang ada sinyal. Terus pas dicek, pas dilihat ya,
itu ada pesan dari saudaranya. Emang saudaranya kayak orang pintar gitulah. Oke. Ada pesan, pesannya tuh isi kayak hati-hati ya di sana gitu. Jangan sompral. Oke, paham, paham, Iya. paham, paham. Terus dari situ kan emang dia juga udah panik gitu kan si cewek ini tuh. Mungkin mau cerita juga jadi Serba salah serba mungkin ya? salah kayaknya iya di atas itu. Udah gitu si cewek itu panik kan di situ ya. Pas ada yang ngelilingin tenda itu tenda dianya tuh. Pas ada yang ngeliling kan minta tolong ya ke gua sama si Marco tuh ke tenda sebelah. Ternyata si cewek itu bang yang keliling-keliling di situ tuh. Oke. Dinding gua. Ya gue juga kaget kan ternyata si temen cewek gue ini juga ngerasain gitu kan di situ tuh dikirain gue tuh cuman gue sama temen gue doang Si yang Marco ini. iya sama si Marco ini yang ngeliat sosok itu tuh. Terus tapi gue sampai rumah gitu kan alhamdulillah sih nggak ngerasain yang hal-hal yang aneh gitu. Selamat lah ini ya sampai rumah. Selamat kalau gue gitu cuman kayak ada terbayang-bayang lah sosok kayak gitu bang. Sosok yang mana nih? Iya sosok yang kerdil itu. Oke. Nah, tapi temen gua yang berdua ini dia cerita kan bahwa pas dia nyampe rumah pas tidur si si kasurnya itu ada yang ngegoyang-goyang bang. Oke. Dua orang temen ini yang si cewek sama si Amar temen gua satu lagi. Tapi bukan malah si Marco. Kalau misalkan si Marco dia Aman-aman aman-aman aja gitu. Tapi yang kena itu malah yang Perempuan si ini. perempuan ini sama temen gue satu lagi. Oke. Ya mungkin itu aja sih bang cerita gue kemarin di Gunung Cikuray. Epic banget sih bang, menurut gue ya. Gue sedikit mau bertanya nih bang. Iya Boleh ya? boleh bang. Sosok manusia kerdil ini bisa dijabarin gak sih detailnya kayak gimana? Kalau detailnya sih gue ngelihatnya cuman dari atas kepala rambut sampai ke badan doang ya. Pas kaki ke bawahnya gue nggak tahu bang itu. Cuman kalau misalkan emang dari mukanya dia kayak sosok yang orang tua gitulah, keriput gitu. Terus rambutnya panjang, ada tangannya. Nah, dari pas badan gue masih lihat, cuman udah ke bawah gue nggak lihat gitu kan, nggak emangnya nggak lihat apa-apa gitu. Oke. Cuman emang ngelihat dari badan ke atas aja gitu. Merinding gue. Terus kalau yang si ceweknya, kata temen gue si Marco ini, ya kalau buat si ceweknya itu dia rambutnya panjang, hitam gitu kan. Cuman yang kelihatan itu cuman wajahnya. Ternyata pas kita beres naik Gunung Cikuray itu temen gue ada yang penasaran kayaknya nih. Buat cari tahu tentang mistisnya itu Gunung Cikuray. Ya. Sudah dicari tahu, ternyata itu ada sosok wanita itu yang hilang di gunung itu. Oke. Yang bernama Rani. Oke, sempat viral tuh ya. Iya, sempat viral itu ternyata tuh. Tapi mungkin itu menyerupai. Ya kan? Menyerupai, cuman wallahu alam bang. Iya. Saya juga nggak tahu kan. Nah, yang perempuan ini nih bang yang bikin gue penasaran nih. Jadi dia dapat pesannya itu dari salah satu sanak saudaranya, keluarganya. Iya, keluarganya. Nah itu kalau bisa, maksudnya kalau kira-kira jam berapa tuh bang dapat pesannya itu? Itu dapat pesan itu sebelum kejadian temen gua. Jadi kisaran jam 11-an lah. Kisaran jam 11-an, jam 12-an gitu. Nah di situ sebuah pesan untuk hati-hati. Iya, untuk hati-hati di atas gitu, jangan sompral gitu. Oke. Dan kemudian si cewek ini mimpin cewek itu Iya, yang minta mimpin tumbal. iya. Sambil ngebisikin gitu, Bang. Tapi kalau misalkan kalau dalam penilaian lu nih bang, ya kan, kira-kira tuh cewek ini minta sosok tumbalnya si Marco atau gimana tuh? Iya, kayaknya Mas minta tumbalnya itu si Marco.
karena emang sebelumnya itu teman gue si Marco ini tuh emang di atas tuh udah sompral dia. Ucapannya udah sompral. Terus pas di tenda juga, pas udah ngelirin tenda, dia pengen cerita hal yang mistis. Oke, paham gue, paham. Iya. Kayaknya mah dari situ bang. Nah, tapi pas lu turun nih bang, itu si cewek ini kan ngerasain nih sosok wanita itu ngikutin ya. Iya. Ada sebuah pesan lagi nggak sih dari sosok perempuan ini sebelum kalian berpisah nih di gunung itu? Kalau pesan dia kayak minta tumbal gitu Masih bang. tetap kekeh nih dia Masih minta tetap tumbal. Iya, masih tetap kekeh kayaknya minta tumbal. Soalnya dia juga sempat ngebisikin kan ke Iya. temen gue yang cewek ini, boleh minta temennya nggak satu. Oke. Tapi gue akuin mentalnya top juga nih. Iya. Temen lu yang cewek. Iya betul. Dalam keadaan gelap, malam, Iya. diteror, masih Iya. tetap bisa bawa dirinya dia lah ya kan. Iya betul. Oke, A, thank you banget nih udah berbagi pengalamannya di channel kita. Boleh kasih sedikit wejangan mungkin buat teman-teman nih tentang pendakian Gunung Cikuray. Apa yang bisa dipetik tuh dari perjalanan kali itu? Ya mungkin kalau kita bertamu gitu ke suatu tempat gitu, entah ke gunung, entah kemanapun itu, intinya itu jangan sompral gitu, saling menghargai aja lah. Karena kita nggak tahu ya. Iya, karena kita nggak tahu gitu di tempat itu tuh penghuninya itu apa gitu. Nerima kita nggak nih sebagai tamu nerima ya kita kan? betul. Oke, thank you banget nih A. Ya. Semoga kuliahnya cepat selesai. Amin. Makasih Iya. banyak. Oke, mungkin pembahasan kita malam ini cukup sampai di sini. Gua Reja bersama Rama. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.